Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu 3 Mei 2023, Pekan Paskah yang keempat. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 6 sampai dengan ayat 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepadanya. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang akan aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, permintaan Santo Filipus kiranya mewakili kerinduan banyak orang beriman. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Manusia berharap mengenal dengan jelas dan gamblang siapa Allah yang menjadi asal dan tujuan hidupnya. Mengenalnya dengan jelas niscaya dapat membuat jalan hidup manusia lebih jelas pula. Namun bukanlah Allah sudah selalu hadir di depan mata kita setiap waktu? Demikian jawaban Yesus menyentak para muridnya. Yesus adalah gambaran Allah yang sejati. Santo Paulus juga mengingatkan kita bahwa Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit itu adalah wajah Allah yang teramat jelas dinyatakan kepada kita. Mungkin Santo Paulus dan para murid Yesus, juga kita, masih dibayangi konsep-konsep tertentu tentang kehadiran dan identitas Allah. Allah belum dipahami secara utuh, sebagaimana dikatakan oleh kitab suci, melainkan Allah seturut bayangan kita atau seturut pemahaman yang belum utuh. Mari kita lebih membuka hati kepada tuntunan sabda Tuhan, supaya pandangan kita kepada Allah dimurnikan dan diperjelas, sehingga dapat menyadari kehadirannya dalam hidup kita setiap waktu. Marilah kita berdoa.
Ajarlah kami semakin mengenal-Mu, ya Allah. Semoga iman dan kasih kami kepadamu dan sesama semakin tumbuh dan berkembang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.